Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah adinda semua. Hari ini kita akan mempelajari kitab tafsir kelas 2, tafsir kelas 2, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, maka kita harus mengenal dulu minimal dua. Yang pertama, apa nama kitabnya? Yang kedua, siapa pengarangnya? Itu yang kita pelajari lebih awal ya, sebelum kita masuk ke materi. Dan nanti akan ada ceritanya agak mengapa kalau adinda semua, ananda semua buka kitab tafsir Jalalainnya, surah apa yang didapatkan untuk pertama kali? Ya, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ustaz, Al-Fatihahnya mana? Pernah ngecek sampai terakhir? Coba cek di halaman terakhir. Kalian akan menemukan surat Al-Fatihahnya di bagian terakhir tafsir Jalalain. Ustaz, kok bisa kayak gini? Oke, tahan sebentar. Tarik nafasnya. Kita cerita mengapa bisa seperti itu. Oke. Kita mulai dari nama kitabnya. Secara umum Tafsirul Jalalaini. Kalau biasanya orang bilangnya Jalalain, tafsir Jalalain. Ini dia, Tafsirul Jalalain. Tafsir Jalalain ini tafsir yang biasa dipakai hampir di semua pesantren. Tafsir basicnya, pelajaran tafsir dasar basic ya Jalalain biasa. Jadi tafsir ini hampir di semua pesantren mempelajari tafsir Jalalain. Untuk pemula tafsir Jalalain. Kenapa namanya Jalalain, Ustaz? Nah, kita beranjak ke pengarangnya. Jalalaini, kebayang nggak Jalalaini? Oh, musanna, Ustaz. Ya, benar, musanna, dua jalal. Iya, dua jalal. Karena, kita masuk ke karena pengarangnya ada dua. Musannif kitab ini ada dua. Yang pertama, Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli. Biasa didengar dipanggil, biasanya kita sebutin Imam Jalaluddin al-Mahalli. Yang pertama. Yang kedua, Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Bisa dibaca su, bisa dibaca sa. Jadi kalau ada yang bilang Suyuti, ada yang bilang Sayuti. Dan salahkan tuh. Suyuti yang benar, Sayuti salah. Yang Sayuti bilang Sayuti yang benar, Suyuti yang salah. Enggak, dua-duanya bisa dipakai. Ada yang bilang Sayuti, ada yang bilang Suyuti. Tapi saya biasanya memakai yang As-Suyuti. Oke ya, jadi pengarangnya ada dua. Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli. Kedua Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Jalaluddin. Jalalnya mulia, keagungan. Gelar Jalaluddin. Jadi beliau Imam Mahalli dan Imam As-Suyuti ini mempunyai kemuliaan, keagungan yang luar biasa di bidang keilmuan, sehingga beliau diberi gelar Jalaluddin. Karena Jalaluddinnya dua, ada dua, maka dibelah. Tafsirul Jalalaini, tafsir yang dikarang oleh dua ulama jalal yang mulia, yaitu Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Oke, kita satu persatu. Yang pertama, lahir.
Oke. Imam Al-Mahalli lahir di Mesir bulan Syawal tahun 791 Hijriah, bertepatan dengan September 1389 Masehi. Wafatnya pada hari Sabtu bulan Muharram, ada yang bilang bulan Ramadan, tahun 864 Hijriah, bertepatan tahun 459 Masehi. 1459 Masehi. Itu untuk Imam Al-Mahalli. Biar saya di sini. Ini untuk Imam Al-Mahalli. Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti lahir juga di Mesir bulan Rajab 849 Hijriah, Oktober 1445 Masehi. Sedangkan wafat malam Jumat 19 Jumadil Awal 911 Hijriah, 17 Oktober 1505 Masehi. Sejarah awal dari Imam As-Suyuti. Jadi Imam Al-Mahalli dan Imam As-Suyuti itu sama-sama lahir di Mesir, sama-sama orang Mesir. Lahirnya di Syawal 791 Hijriah, September 1389. Wafatnya Imam Al-Mahalli itu ada yang bilang Muharram, ada yang bilang Ramadan, tapi di tahun yang sama, 864 Hijriah atau 1459 Masehi. Imam As-Suyuti lahir di Mesir bulan Rajab 849, bertepatan dengan Oktober 1445 Masehi. Sedangkan wafatnya di malam Jumat 19 Jumadil Awal 1911 Hijriah, 17 Oktober 1505 Masehi. Itu sejarah hidup beliau berdua. Kemudian Imam Al-Mahalli ini merupakan guru dari Imam As-Suyuti. Nah, jadi Imam As-Suyuti ini murid Imam Al-Mahalli. Oke, kita hapus dulu ya. Berkenaan dengan cerita tadi, mengapa di tafsir Jalalain kami, di kitab kami nggak ada Fatihah, Ustaz? Apa salah, Ustaz? Kan, ini sejarahnya. Jadi Imam Mahalli tadi kan gurunya Imam As-Suyuti. Jadi Imam Mahalli pengen bikin tafsir, ya, pengen bikin tafsir, ingin mengarang suatu kitab tafsir yang simple. Akhirnya dibuatlah tafsir, suatu karangan kitab tafsir. Belum ada namanya Jalalain dulu, sebuah kitab tafsir. Yang cukup saya belum dapat ini mengapa beliau Imam Al-Mahalli itu memulai mengarang kitab dari surat pertengahan, juz 15 surat Al-Kahfi. Imam Al-Mahalli itu mulai dari mengarang kitab dari surat Al-Kahfi, dari pertengahan.
dari surat Al-Kahfi sampai juz 30. Juz 30 surat An-Nas. Oke, selesai. Selesai ya, surat An-Nas. Berarti 15 juz dari Al-Kahfi sampai An-Nas. Selesai. Kemudian boleh mulai dari awal. Nah, boleh mulai dari awal. Awalnya apa? Surat Al-Fatihah ya. Boleh buat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Sampai akhir, selesai surat Al-Fatihah. Selesai surat Al-Fatihah. Nah, selesai beliau mengarang surat Al-Fatihah, akhirnya beliau sakit dan akhirnya wafat. Nah, itu dia. Jadi tafsirnya baru selesai setengah. Mulai dari Kahfi, juz 15 sampai juz 30, dan di juz yang pertama hanya di surah Al-Fatihah saja. Akhirnya beliau sakit dan wafat, akhirnya wafat. Kemudian akhirnya karangan beliau yang masih setengah ini dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Imam As-Suyuti. Habis Al-Fatihah surah apa? Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah. Sampai coba tengok sebelum Al-Kahfi apa? Coba tengok lagi. Sebelum Al-Kahfi ada yang bisa jawab? Oke, nah, Al-Isra. Di Imam As-Suyuti mulai mengarang sambungannya, menyelesaikan tafsir dari gurunya dari surat Al-Baqarah sampai surat sebelum Al-Kahfi, yaitu surat Al-Isra. Akhirnya, terjawablah sudah mengapa Al-Fatihah itu di terakhir. Akhirnya dibuatlah susunan kitabnya sesuai dengan susunan kitab pengarangnya. Diambillah susunan karangan Imam As-Suyuti di awal. Karena itu pas pertama kali adinda semua buka kitab itu ketemunya surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Coba adinda semua tengok di pertengahan tafsirnya. Ya, tengok pertengahan tafsirnya, tengah-tengah. Itu 2 juz. Juz pertama itu karangan Imam As-Suyuti. Dari Al-Baqarah sampai Al-Isra. Juz kedua, coba tengok tengah-tengah. Nah, ketemulah surat Al-Kahfi halaman 2. Halaman satunya cover, halaman 2 di pertengahan. Mulai lagi kan, tengok bawahnya Al-Juz Usani. Juz keduanya yaitu surat Al-Isra. Surah Al-Isra, surah Al-Kahfi. Dimulai dari karangan Imam Al-Mahali, surah Al-Isra. Nah, karena karangan Imam Mahali itu sampai surah An-Nas dan Al-Fatihah, akhirnya karangan Imam Al-Mahali itu digabungin sederet, berurutan. Al-Kahfi sampai An-Nas sampai Al-Fatihah. Oke ya, udah terjawab ya, mengapa surat Al-Fatihahnya letaknya terakhir seperti itu. Itu dia jawabannya. Kenapa letaknya di terakhir. Nah, saya ingin memulai pelajaran kita dari surat Al-Fatihah. Alasannya, pertama, saya ingin ngambil barokah kita ingin ngambil barokah dari 2 imam ini. Seandainya saya mulai dari Al-Baqarah, kita hanya mempelajari, kan nanti kelas 2 kan sampai Al-Baqarah tuh kan mungkin belum tuntas. Selama kelas 2 ini kalau kita ngambil Al-Baqarah, maka yang kita baca hanya karangan Imam As-Suyuti. Nah, Imam Al-Mahali nggak kita baca. Jadi saya ngambil biar dapat barokah kita kelas 2 ini, dapat barokahnya 2 Jalalin ini, 2 imam ini, Imam Al-Mahali juga dengan Imam As-Suyuti. Maka saya ambil dari Al-Fatihahnya Imam Al-Mahali dulu kita pelajari, baru nanti Al-Baqarah. Itu alasan pertama kita ambil barokah. Yang kedua, ya karena susunan Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah. Susunan Al-Quran awalnya kan Al-Fatihah baru Al-Baqarah. Ya, saya ambil itu juga. Alasan ketiga, ya Fatihah kan umul Quran. Nah, Fatihah juga kita baca minimal 17 kali dalam sehari. Minimal wajib kita baca dalam sholat setiap rakaat. Jadi begitu pentingnya Al-Fatihah, karena itu juga tetap saya dahulukan Al-Fatihah. 3 alasan inilah mengapa saya nanti kita mulai dari surat Al-Fatihah, sekalipun pertama kali adinda semua buka kitab itu adalah surat Al-Baqarah. Oke ya, jadi kita mulai dari belakang dulu. Kita ngambil barokahnya Imam Mahali, nanti kita lanjutkan di surat Al-Baqarah.
Oke. Kemudian, nah dalam mengajar saya memakai kitab hasyiah dari Tafsir Jalalain, yaitu kitab As-Sawi namanya. Hasyiah Al-Alama As-Sawi. Kitab As-Sawi ini kitab hasyiah dari Tafsir Jalalain. Penjelasan dari kitab dari Tafsir Jalalain. Karangan Imam Syekh Ahmad As-Sawi. Karangan Imam Ahmad As-Sawi. Oke, baiklah adinda semua. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini untuk membahas masalah kitab pengarang dan sejarah di balik itu. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita mulai dari surah Al-Fatihah. Demikian saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.